kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Yunita. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Materi pembelajaran kita hari ini tentang tindakan heroik mendukung proklamasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisis tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, menemukan kota-kota atau daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta buta. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europese Lagen School, Mojokerto, Jawa Timur, Hugen Burger School di Surabaya, dan Technische Hoger School sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berada di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europese Lager School atau ELS di Bukit Tinggi, Gebrets Lager Onderwijs Mulo di Padang, dan Hendels Middelbare School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Setelah anak-anak memperhatikan tentang tokoh proklamator tadi, Bu Yunita ada tugas untuk anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dan kalian download atau unduh di WA Group. Tugasnya berkaitan dengan tadi ya, tentang Bapak Proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selamat mengerjakan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah
dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah tindakan heroik untuk mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September tahun 1945. Sejak pukul 10 WIB, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Selanjutnya, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu, kemudian dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus tahun 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember tahun 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu. Sehingga pada tanggal 14 November tahun 1945 di Balikpapan depan markas sekutu berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober tahun 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang bisa kalian download atau unduh di WA Group.
Setelah menyelesaikan LKPD, anak-anak silakan mengerjakan evaluasi. Linknya ada di sini ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa.